Innal hamdalillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tafarraqu fihi. Shadaqallahul azim. Jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Kita kaji surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 13. Di dalam ayat itu Allah berfirman yang diawali dengan syara'a lakum minad din, telah disyariatkan kepada kamu dari sebagian agama. Syara'a itu fi'il madi, masa lalu. Telah disyariatkan lakum, kepadamu. Minad din, min itu dua fungsinya. Ada yang bermakna sebagian dari, min tab'idiyah, ada min bayaniyah. Kalau min bayaniyah berarti seluruh agama, seluruh dari ajaran agama itu. Maka berbeda pendapatlah para ulama, min itu bayaniyah atau min tab'idiyah. Kita tidak masuk pada perbedaan pendapat itu. Kita jadikan saja bahwa Allah telah mensyariatkan kepada kita agama. Memang syariat yang diberikan Allah itu tidak langsung plong semua, diangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi dari Nabi Muhammad ke kita itu langsung semua. Nah, kalau dipahami sebagai tab'idiyah, itu berarti kejadiannya di zaman Rasulullah, sebagian. Kalau min bayaniyah, nah itu untuk kita seluruhnya sekaligus kita terima dari guru kita, guru dari guru pula, guru dari guru pula, dan seterusnya sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa telah disyariatkan kepada kita agama, ad-din. Artinya kita telah terima agama itu. Sekarang kita sudah beragama itu kita. Jadi kalau ada orang memperdebatkan apakah kita sekarang sudah beragama atau belum, itu percuma pembicaraannya. Kita sudah beragama, sudah menerima agama itu. Maka Islam agamaku itu sudah menjadi sebuah ketetapan. Islam sebagai agama itu sudah ketetapan. Apalagi ada ayat lain yang menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat itu lebih menegaskan lagi bahwa disempurnakan agama itu untuk kita. Jadi soal kita sudah menerima agama, yaitu tidak perlu diperdebatkan lagi. Islam agamaku pasti. Lalu Allah menjelaskan bahwa agama itu sudah disyariatkan sejak dulu. Sejak kapan? Ma wassa bihi Nuhan, sejak Nabi Nuh, wallazina auhayna ilaika, dan juga telah dijelaskan kepada kita sebelumnya. Wa ma wassayna bihi Ibrahima, juga pernah diwasiatkan agama ini pada Ibrahim, Musa, Isa. Jadi Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir itu sudah menerima Islam sebagai agama. Cuma saja kelanjutan dari ayat,
Kata Allah, an aqimuddin, hendaklah kamu tegakkan agama itu, wala tafarraqu fih, jangan kalian bercerai-berai dalam menegakkan agama itu. Ini sebenarnya yang kaji kita, bahwa agama Islam sudah menjadi agama kita dan kita sudah memegang Islam itu sebagai amanah. Tetapi bagaimana menegakkan agama sesuai dengan perintah? Aqimuddin, tegakkan agama itu. La tafarraqu fih, jangan kalian berpecah belah dalam menegakkan agama itu. Jemaah sekalian, mungkin ada yang kecewa, ada yang optimis, ada yang pesimis. Pertama, dalam menegakkan agama, kalau kita lihat, telusuri semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang dikategorikan menegakkan agama. Satu, bila kita bicara tentang menegakkan agama, tentu kita telusuri dari siapa yang menerima agama itu awal-awalnya. Rasul. Apa kata Rasul tentang agama? Hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata bahwa aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan begini, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kata Abu Hurairah, ia pernah mendengar Rasulullah mengatakan, aku diutus, diangkat jadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau kita mau menegakkan agama, kita tegakkan akhlak. Nah, akhlak itu menurut teori ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasul, ada akhlak kepada diri sendiri, ada akhlak kepada keluarga, dan ada juga akhlak kepada tetangga dan masyarakat secara keseluruhan. Bagaimana kalau berakhlak kepada Allah? Tegakkan tauhid. Kalau mau disebut sebagai orang yang berakhlak kepada Allah, mesti bertauhid. Bertauhid cara berfikir, bertauhid cara merasa, bertauhid dalam bertindak, bertauhid dalam beribadah, bertauhid dalam berkarya. Jangan ada cara berfikir yang musyrik. Ada cara berfikir yang musyrik, bahwa kalau banyak pekerjaan harus banyak yang mengerjakannya. Itu kalau dicobakan kepada Allah, itu sudah syirik. Jadi Allah tidak sama dengan kita manusia. Kalau banyak pekerjaan sama-sama mengerjakannya. Tapi kalau Allah, betapapun banyak pekerjaannya, tetap mengerjakannya sendiri. Ini tauhid dalam berfikir. Tauhid dalam bekerja. Kita bekerja mencari nafkah, yakin sekali bahwa rezeki datang dari Allah. Saya hanya berusaha. Tauhid. Bila saya berusaha, Allah tinggal memberi rezeki saya. Tapi Allah mungkin tidak akan memberi rezeki saya kalau seandainya saya tidak berusaha apa-apa. Ini tauhid kepada Allah. Tauhid kepada Rasul. Bila disebut nama Rasul, kita sambung dengan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad. Ini bertauhid. Ini juga bersalawat. Maka salawat Nabi menunjukkan bahwa kita berakhlak kepada Rasulullah. Berakhlak kepada diri sendiri. Beri diri itu pengetahuan. Kalau mau berakhlak pada diri sendiri, beri ia pengetahuan, beri dia akhlak, beri dia kerajinan beribadah, beri ia ibadah. Kalau kita sudah memberikan kepada diri kita kewajiban beribadah, maka berarti kita sudah berakhlak pada diri kita. Kita hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak menjadi salah satu yang paling utama, disebabkan itu Rasulullah diutus. Maka berakhlak pada diri sendiri menjadikan kita orang yang rajin beribadah.
Tetapi dalam dunia saat ini, anak-anak kita tidak lagi belajar akhlak di sekolah. Bagaimana menegakkan akhlak di rumah tangga kepada anak-anak kita? Mestilah kita yang mengajarkan akhlak. Karena pelajaran akhlak tidak ada di sekolah. Di masyarakat mungkin juga tidak ada. Di rumah kalau tidak ada pula, loss. Kita tidak punya usaha lagi untuk menjadikan anak kita berakhlak. Padahal salah satu yang disebut oleh Allah, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak,